Saya diminta membahas tentang pujian penyembahan. Saya tahu tema saudara di bulan ini soal pengenalan akan Kristus. Dan kita baru melewati, Baru melewati Paskah. Tapi sebelum kita masuk di dalam pujian penyembahan, bagaimana kalau kita nyembah Tuhan sebentar? Amin gak amin? Harus? Amin. Haleluya. Ya. Saya pilihkan lagu yang sederhana, supaya kita bisa ikut nyanyi semua. Dan mari coba saudara masuk dalam penyembahan saudara, baru nanti kita membuat sedikit evaluasi di situ ya saudara ya. Boleh, tadi pagi saya bilang tolong putarkan. Itu kan zaman saya banget ya, putar. Kalau sekarang udah gak ada yang diputar ya saudara. Tolong di-on kan. Silakan. Lagunya yang saudara sudah tahu, sungguh indah kau Tuhan. Arahkan hati saudara sama Tuhan ya. Mari katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Engkau dekat Tuhan, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi saudara. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat dan Kau dekat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah. Tuhan, biar keindahan-Mu menguasai kami. Salib-Mu bercahaya seterang-terangnya buat hati kami hari ini. Pimpin terus Tuhan, pemberitaan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kenapa saya mau nyanyi lagu ini? Saya dikasih tema penyembahan. Saya kasih tema penyembahan yang bersumber dalam pengenalan. Kita akan baca nanti di Yohanes 12 ayat 1 dan seterusnya. Berapa banyak dari saudara merasakan hadirat Tuhan? Yes. Pertanyaannya gini, kenapa saudara bisa rasa hadirat Tuhan? Kalau hanya soal rasa, mungkin kita harus bertobat. Karena lagu tadi baru saya kerjakan di AI hari Jumat lalu. Malam-malam waktu menyiapkan khotbah ini. Saya kasih track yang sudah, mungkin yang udah biasa dengan lagu Sungguh Indah. Kemudian saya kasih prompt itu. Saudara tahu ya kalau di AI kita bisa kasih prompt lagunya mau kayak apa nanti. Saya buat kayak gitu tuh. Ya. Saya pingin lagunya, kalau AI itu biasanya bahasa Inggris lebih ngerti, Inggris, dia kan orang bule dia. Ya. Kalau pakai bahasa Sunda nggak ngerti dia. Jadi kita kasih prompt ini, contemporary Christian, worship music. Ya. Saya pingin ada piano led devotional tuh. Alus pianonya bunyinya ada string-stringnya dikit. Ya. Jangan cepat-cepat 70 aja. Lagu yang kita biasakan nyanyi lagu lambat tuh antara 68 sampai 70. Oke. Gak usah pakai singer ya, gak ada vokalnya. Dibuat untuk singer nemenin orang nyanyi gitu. Ini gak dia lakukan. Saya bilang no instrumental, main melody dikasih sama tadi. Ada gitar. Saudara dengar tadi? Melodinya pakai gitar tadi sama pakai piano. Padahal saya gak minta tuh. Saya minta nadanya A, karena saya dengar aslinya yang sering dinyanyiin itu versinya Andi Ambarita, orang Batak. Suara tinggi, dia nyanyi di D, tinggi banget, orang Tapanuli. Ya. Yang mimpin tadi Olive orang Tapanuli enggak? Tapanuli, suaranya juga tinggi, tinggi badan enggak terlalu. Tapi suara 2 level di bawah malaikat. Haleluya. Mantap. Oke. No drums, akustik gitar, strumming. Ya, pakai gitar. Legato, cello. Saudara dengar suara cello tadi ya? Ada strings, nylon, semuanya. Kenapa saya buat ini? Gini loh saudara. Perasaan kita bisa dimanipulasi. Bisa banget. Iya. Kayaknya gak yakin. Jadi kalau hari ini kita datang ke sini hanya karena penyembahan kita suka karena musiknya, dengar. Ya oke. Ya. Tapi mari tambahkan pertobatannya. Kita perlu nyari yang lebih esensi dibanding kesukaan kita. Ya. Satu kali di akhir tahun ini mungkin, keponakan-ponakan saya lagi di Jakarta, saya sama istri pengen ngajak mereka kemana gitu. Istri saya ngasih ide untuk kita ke ini. Saudara tahu ini? Saya seumur hidup nggak pernah ke sini. Seumur hidup. Umur saya kan baru belasan tahun nih. Makasih. 50-an saudara ya. Udah 50 tahun ini. Saya nggak pernah ke sini. Apa ini? Istana Bogor. Ada kebun raya Bogor di situ. Dan di tengah itu ada kafe Belanda-Belandaan zaman dulu yang seru aja gitu ya. Keren. Dan mungkin karena belum pernah, kami ke sana sangat excited. Sangat. Ya. Ngelihat pohon bisa excited. Apalagi keliling sama tur ya. Dijelasin. Ini pohon apa dia? Penganten apa? Ada namanya tuh bagus-bagus saudara, pohon Indonesia. Ditanam oleh siapa? Dia tahu siapa yang nanam. Luar biasa. Keliling-keliling sampailah di belakang Istana Bogor, belakangnya. Okay. Langsung kita turun, wah ngapain? Foto-foto. Sama istananya loh. Saya penasaran, saya tanya sama masnya, Mas, Pak Prabowo sering kesini? Oh kalau Pak Prabowo kesini biasa kalau ada acara negara, selalu kesini. Kalau yang tiap waktu kesini dulu Pak Presiden Jokowi. Sering, jadi orang pasti bisa ketemu kalau dia jogging, wow. Baru diceritain gitu hati saya tuh udah, wow, ini daerah yang presiden kita sering lewat. Lewat dikit saya nyium bau-bau gak enak. Baru pemandu turnya bilang, oh ini Pak, ini kandang kambing Jokowi.
Biar dia kandang kambing, tapi Pak Jokowi nih. Waktu lewat tuh saya bilang, saya merasa ada kedekatan dengan Presiden Jokowi. Padahal baru kambingnya. Ya Allah, perasaan kita tuh fragile. Perasaan kita tuh gampang dimanipulasi. Kita mungkin saja merasakan hadirat Tuhan, tapi bahayanya jangan-jangan kita nggak bertemu pribadinya. Seru ke gereja, wah seru banget. Tapi nggak ketemu yang kita cari. Untuk itu mari kita baca firman Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kami berdua lagi biasain baca firman Tuhan kalau di gereja dengan sikap menghormatinya. Jadi akan saya pilihkan Yohanes 12 ayat 1 terus sampai kitab Wahyu. Rasain loh. Siap saudara? Yuk kita baca. Demikianlah firman Tuhan 1, 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Wow, 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa saudara? Lazarus. 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyakinya kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh ruangan itu. Terus, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang, apa saudara? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. 8 terakhir, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang baca, merenungkan, dan menghidupinya. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam 20 menit ke depan saya akan membahas dari beberapa poin yang kita baca tadi. Ada 273 poin yang saya siapin. Luar biasa nih. Enggak, 2 aja. Ini yang pertama, penyembahan sejati dimulai dari pengenalan, bukan sekadar ekspresi. Oh berarti kita enggak perlu berekspresi. Enggak, bukan gitu. Baca pelan-pelan. Penyembahan dimulai dari sebuah pengenalan. Ekspresinya penting-penting, orang kenal kan ada ekspresi ya. Tapi jangan hanya ngejar ekspresinya. Tapi ngejar apa yang membuat ekspresinya itu ada. Saya percaya kata yang dipakai dalam pengenalan di Alkitab Perjanjian Baru pakai kata ginosko. Pengenalan yang terus-menerus, makin lama makin kenal. Saya sama Fani baru menikah 25 tahun. Banyak hal yang saya baru kenal dengan istri saya. I love you. Cie. Istri saya ini kan pendiam saudara. Dia itu kan kelihatan dong, yang ekstrovertnya siapa dong, ya kan kelihatan. Aku. Saya itu ekstrovert. Ke orang suka ngobrol. Fani enggak, Fani berubah dalam pengembalaannya. Dia enggak suka, tapi karena pengembalaan dia harus ya. Tapi di rumah jadi capek, itu orang introvert kan. Wah happy, di luar, wah melayani. Nanti di rumah, saya makin ada orang, dicas. Dan sampai rumah ketemu Fani pingin cerita, dia pingin istirahat. Beda banget ya. Dulu enggak ngerti tuh. Saya pengen ngomong, dia pengen diam. Dia diam. Saya bilang, kok kamu gak dengerin sih? Dia ngeliat saya, gitu. Ya. Saya merasa dia orangnya diam. Butuh waktu untuk ngerti itu kan. Tapi tahukah saudara? Tentu gak tahu. Itu pertanyaan retorisnya.
Fanny itu orangnya lucu banget. Itu cuma saya yang tahu. Dia suka melakukan canda-candaan kecil yang untuk saya waktu dia canda, untuk saya mungkin nggak terlalu lucu. Maaf ya, maaf loh. Halo. Waktu dia bercanda nggak terlalu. Tapi karena yang berusaha bercanda itu dia, orang yang memang nggak suka bercanda, orang yang melakukan ini bukan karena dia, tapi dia ingin bangun relasi. Dia bercanda sama saya, wah ampun dia bercanda, ya ampun, gak lucu sih. Tapi usahanya ini wah. Dan saya makin mengenal sebuah karakter yang gini loh, ternyata dia untuk membangun hubungannya dengan saya, dia jaganya dengan sepenuh hati. Saya makin mengenal itu. Itu ginosko, dulu enggak, tapi terus. Makin mengenal demi mengenal. Saya kutip seorang penulis komentari di Alkitab namanya Edmund. Dia tulis gini ya, dalam semua ini dia membuat komentari tentang ayat-ayat yang saudara baca tadi. Dia tulis Maria adalah contoh pengabdian kepada Yesus. Kehidupan Maria dilukiskan bagi kita dalam 3 gambaran yang tidak terlupakan dalam kehidupan Maria. Bukan Maria ibu Yesus ya, ini Maria saudaranya Marta. Di mana dalam setiap gambaran tersebut ia berada di kaki Yesus. Yang pertama mungkin Lukas 10 ayat 39. Saat Maria duduk di kaki Yesus, belajar dengan Tuhan Yesus. Ya enggak? Saudara ingat cerita itu? Tuhan Yesus lagi ngajar, Maria duduk dengerin Tuhan Yesus. Di belakang siapa yang melayani? Marta. Dan ditegurlah Marta. Yang ditegur bukan karena dia melayani. Karena dia enggak dengerin. Karena dia abis itu nyalain orang yang sedang dengerin. Kan dia protes sama Tuhan Yesus. Guru, itu ngapain dia diam-diam tuh? Suruh dia bantu pelayanan dong, aku udah sibuk nih. Tuhan Yesus bukan marah soal melayaninya. Hari ini kalau saudara mau melayani, jangan takut. Tuhan menghendaki kita melayani dia dengan segenap apa yang kita bisa. Amin. Tapi jangan begitu abis itu saudara melayani, lihat yang gak melayani. Gak melayani ya. Mas cetek rohaninya. Aku dong melayani. Dia bilang, aku lagi sibuk. Aku juga sibuk. Nyatanya bisa aku. Kok kamu gak bisa? Itu, rohaninya kurang. Enggak itu. Buktinya nanti waktu saudara, ayat yang saudara baca tadi, waktu kejadian terakhir ini, Marta ngapain lagi saudara? Melayani juga, Tuhan Yesus gak tegur. Karena bukan soal melayaninya. Yang kedua, Yohanes 11 ayat 32, Maria jatuh di kaki Yesus, menyerahkan diri, menyembah dia. Ini saat Lazarus mati. Tuhan Yesus seakan-akan sengaja menunda kedatangannya. Dan Lazarus mati. Yesus datang, Lazarus sudah mati. Dari semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, cuma Maria datang kepada Tuhan Yesus, menyembah, nangis. Nangis mungkin lama. Kenapa Maria? Saya tahu dia nangisnya cukup lama dan dia nangis banget. Karena setelah itu ayatnya bilang, Yesus hatinya maskul hatinya. Yesus ikut terharu. Dan yang terakhir yang saudara baca, Maria mengurapi kaki Yesus. Untuk menghormati Yesus. Ada sebuah pengalaman pengenalan kepada Yesus yang terus menerus dilakukan Maria. Pengenalan itu loh yang dia kejar. Tuhan sudah mati buat saudara, buat saya. Supaya apa? Supaya jalan itu yang tadinya dihambat dosa, sekarang udah plong. Waktu dia mati, layar di bait Allah terbelah. Tanda setiap orang boleh layak datang kepadanya. Dari pihak Tuhan, jalannya sudah dibuka. Perkenanannya sudah ada. Pertanyaannya buat kita, kok gak datang sih? Kenapa engkau belum datang kepadanya?
Apa yang memikat hatimu saat ini, saat engkau datang ke sini? Apakah pengenalan akan Kristus? Ada yang mungkin, bukan saudara ya, ini gereja di kutub utara bagian pedalaman 200 meter pinggir jurang perempatan jalan sebelah es mencair jauh dari sini. Bukan di sini. Di sebuah mall, lantai dasarnya ada Starbucks. Ya. Ada yang terikat pergaulan. Yang memikat hatinya tuh pergaulannya tuh loh. Ya, iya aku kemarin nggak ke gereja. Kenapa nggak ke? Soalnya yang lain nggak. Aku nggak bisa ke gereja, soalnya si ini lagi sakit. Jadi aku nggak enak ke gereja sendirian. Ya sih? Selalu contoh ini saya pakai, satu kali saya bercanda sama teman saya yang satu keluarga nggak pernah hari itu nggak ke gereja. Minggu depannya saya bilang, kok nggak ke gereja? Dan dia bilang gitu, Kak, oh ya di gereja saya dipanggil Kak. Makasih. Kak, minggu lalu itu loh, si kecil nggak bangun. Jadi kami sekeluarga nggak bisa ke gereja. Saudara lihat itu? Siapa Tuhan di rumah ini? Si kecil. Karena Tuhan artinya penguasa. Dosa bukan hanya aktivitasnya loh saudara. Dosa itu artinya penguasa. Dosa itu menguasai sifatnya. Siapa yang menguasai hati kita hari ini? Siapa yang memikat hatimu? Kenapa engkau datang hari ini? Oh aku datang ke CLCC, soalnya musiknya aku cocok. Sih? Ya gak apa-apa juga, puji Tuhan musiknya cocok. Tapi tiba-tiba hari itu yang mimpin milih lagu yang gak cocok sama saudara. Bisa aja loh, bisa. Ya, zaman saya, maksudnya zaman saya melayani musik, gitu ya, saya worship leader. Orang protesnya kalau yang mimpin anak muda, yang tua protes. Lagu-lagunya apa sih itu bahasa Inggris. Gak ngerti. Tapi begitu yang mimpin senior, yang muda protes. Ini lagu jadul-jadul amat sih. Hari ini udah gak ada gitu di CLCC. Gak ada yang amin nih. Haleluya. Kita ada di sini bukan hanya soal kesukaan kita. Tentu saudara punya preference datang ke sini, parkirnya gampang, tempatnya ada di sini, banyak hal yang kita bisa pakai. Tapi dengar saudara, yang harus paling memikat, Kristus. Amin. Poin kedua, ini yang terakhir. Saudara suka kata itu? Penyembahan sejati juga mengenali arah dari salib. Apa maksud saya dengan ini? Tadi menarik saudara, secara teologi ya. Kalau saudara memperhatikan perkataan Yesus di ayat 7 itu ya. Dia bilang, tetapi Yesus berkata, biarkan wanita itu, Maria, ia melakukan ini untuk apa saudara? Hari penguburanku. Untuk Kristus. Apa yang Maria lakukan ini, itu berhubungan dengan penguburannya, kematiannya. Yang tahu itu cuma Kristus loh, waktu itu. Ya. Maria mengeluarkan, itu kalau kita konversi berat tadi, ya berapa kati tadi, itu kira-kira kalau sekarang tuh setengah liter narwastu. Ya, botol minuman air mineral kita yang besar, setengahnya air parfum itu dipakai dihabiskan untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus. Zaman itu membersihkan kaki itu untuk budak yang lakukan. Bahkan orang Israel pakai budak, tidak orang Israel, karena untuk melakukannya sangat rendah. Apa yang Maria buat? Maria memberi nilai di dalam kerendahan yang terendah itu kepada sebuah penyembahannya. Dia kasih di situ, dikasih minyak narwastu. Banyak itu. Setengah liter saudara. Saudara sini kan kadang-kadang ada pengurapan pakai minyak itu ya. Kan biasanya hamba Tuhannya pakai dioles saja. Saudara bisa bayangin kalau untuk pengurap misalnya nanti ya. Saudara minta didoain. Pulang tinggal minta didoain gitu kan ya.
Tiba-tiba si yang tugas itu, ibu mau doain, saya mau hari ini khusus. Saya mau doain pakai minyak. Katanya. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Baru gitu, tolong ambilkan minyaknya. Dia bawa 2 liter. 2 liter, bimoli gitu. Saudara, waduh sesuatu ini. Dan dia bilang, Bu ini lambang menghormati. Wah. Ada yang ekstra di situ. Ini bukan yang kayak gitu, saudara. Karena Tuhan Yesus melambangkan ini sebagai persiapan terhadap peristiwa penguburannya. Salibnya. Maria tuangkan di kaki dan diseka pakai rambutnya. Tentu berarti rambut Maria tidak Jongenskop. Maria rambutnya paling gak ada. Yang rambutnya pendek dengar, Tuhan tetap sayang saudara. Sebab begitu saya khotbahkan ini pagi, ibu bilang gini, Pak Semi, saya akan panjangkan rambut saya. Katanya, itu bukan inti dari message ini. Intinya hal kehormatan buat Maria, dia berikan di dalam penyembahannya. Yang paling berharga, yang paling dia hormati, dia berikan. Dan ini menjadi kaitan kepada kematian Kristus. Saya jadi teringat Filipi 3 ayat 8 katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena apa saudara? Pengenalan. Nanti kalau saudara suka baca Alkitab dan baca dari bagian pertama, saudara bisa melihat Paulus pakai kata-kata accounting. Dia lagi ngitung-ngitung. Dulu tuh ikut Kristus gimana? Apa yang udah aku buat? Apa yang enggak? Baru dia sampai pada kesimpulan, semuanya rugi. Kalau dibandingkan saat aku kenal Kristus. Lebih mulia daripada semuanya. Yesus Tuhan lebih mulia. Oleh karena dialah aku telah melepaskannya. Semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Waktu saya berhenti baca di sini, saya teringat kepada pertobatan saya. Di mana saya hidup terpuruk, saat saya terpuruk Tuhan tolong, bertobat, diangkat, gitu tuh. Tapi ternyata Paulus lagi nggak ngomong gitu. Ayat 10 memberikan keterangannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Bagaimana cara mengenalnya? Gini, dan kuasa kebangkitannya. Kuasa yang membangkitkan. Dan menarik, dan persekutuan dalam, apa saudara? Kekayaannya. Amin? Amin? Enggak. Keberhasilannya. Amin? Enggak. Penderitaan. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Justru di dalam penderitaan Kristus kita menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Penyembahan yang mengenal arah salib artinya memahami bahwa penyembahan berarti itu penundukan diri kepada Kristus sebagai pemilik kehidupan. Penundukan diri. Penyembahan adalah submission kita kepada rencana Tuhan. Bukan kehendakku, Taman Getsemani ya saudara. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Setiap kali saya baca ayat itu selalu saya teringat sebuah lagu di zaman saya agak mudaan. Sekarang kan masih muda juga nih. Iya Pak, makasih. Yang setuju makasih. Lagunya bilang gitu, yang ku mau hanya dirimu. Tapi tak begini keadaannya. Yang ku mau selalu dekat. Kira-kira gitu ya. Chorus 2-nya bilang gini. Bila memang harus begini, ya Tuhan ubahlah seperti yang ku mau, agar semua berjalan seperti yang ku, tahu lah. Agar semua berjalan seperti yang ku mau. Kalau enggak gini, Tuhan please, ubah seperti yang ku mau. Agar semua seperti yang ku mau.
yang nyanyi lagu ini udah cerai hari ini. Udah cerai. Sudah cerai. Sudah cerai. Ada yang nyenggol, siapa sih? Enggak perlu. Aduh, mau tahu aja. Gospel, gosip seputar pelayanan. Gosip aja, ya. Ya saudara, untung Tuhan gak nyanyi lagu ini di Taman Getsemani. Tapi Tuhan katakan, Bapa, kalau boleh cawan itu artinya murka Allah di tafsiran Alkitab. Cawan ini lalu, dia gak takut mati saudara. Yang dia takutkan tuh berseberangan dengan Allah. Dia gak pernah berada dalam posisi itu. Dia sama Allah manunggal. Hari itu karena kasih, mereka harus berseberangan. Dia di pihak dosa. Wow. Tapi dia bilang, bukan kehendakku. Kehendakmu jadi. Itu penyembahan. Penyembahan kita hanya akan jadi sebuah nyanyian tanpa perubahan hidup. Pulang dari sini ingat hal itu. Tentu gak langsung berubah. Tentu ada proses dalam penderitaan. Kadang-kadang apa yang Tuhan mau kita gak sesuai. Tapi dengar saudara, submit di dalam penyembahan saudara. Sebab itu akan bawa kita makin serupa segambar sama Tuhan. Saya undang para pemusik. Tim Keller bilang gini. Gereja kami di Cilandak, Jaksel, Jakarta Selatan. Rumah kami di Tangsel, Tangerang Selatan. Kalau di Jaksel tuh memang kalau kutipan harus dipakai bahasa Inggris dikit. Ya, Albert kelupaan mic-nya. Ya. Saya bacakan Tim Keller bilang ini ya. It is a worship, it is as we worship a crucified Savior that our heart are transformed. Hanya karena kita menyembah juru selamat yang disalibkan, hati kita diubahkan. Kalau kita nggak memandang dia juru selamat yang disalibkan, kita hanya, gini loh saudara, kadang orang tuh suka kemegahan-kemegahan. Ya. Allah yang besar, Allah yang mulia, iya. Tapi ada kalanya, kita ngelihat dia Allah yang disalib, dipermalukan. Allah yang kayaknya kok gagal ya. Tapi karena kegagalannya itu, dia ada di masa-masa terendah kita. Saat engkau ada di bawah, dia sudah ada di situ. Karenanya lah kita bisa melewatinya. John Piper bilang gini, salib harus menjadi tempat di mana Tuhan bersinar paling terang. Saya berdoa terang salib menjadi terang di dalam penyembahan saudara. Bukan suara. Tentu suaranya bagus-bagus. Tapi dengar suara yang false, dengar ya, Tuhan tetap sayang saudara. Kok kamu yang ya? Dia bilang ya. Padahal suara dia bagus. Suara Olive bagus. Tapi kalau saudara dengar suara orang bagus, jangan minder. Suara dia kan bagus, aku gak bagus. Aku gak usah nyanyi. Gitu. Gak usah. Karena Tuhan gak pernah lihat suara bagus. Kalau suara harus sebagus mereka yang di depan gini baru masuk surga, baru layak. Kita gak ada yang layak. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak pernah ngelihat suara kita. Tuhan gak pernah terganggu dengan suaramu yang false. Temenmu terganggu. Iya dong. Puji Tuhan Bapak di belakang saya tadi suaranya bagus lagi. Ampun deh. Jadi waktu nyanyi gitu, wow. Ya, mungkin temanmu terganggu, tapi Tuhan gak terganggu. Tuhan tuh terganggu kalau hatinya false. Hati sama mulut gak cun. Ngomongnya besar, engkau luar biasa, engkau utama. Enggak ada yang seperti engkau, dalamnya enggak. Di dalamnya yang bersinar bukan salib, di dalam yang bersinar masih yang banyak yang lain. Mungkin masih banyak yang bersinar, tapi pastikan hari ini salib itu cahayanya begitu gemerlang untuk kita semua. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama.
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, all my life, all my life. All my life you have been faithful. Yes. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Arahkan hatimu sama Tuhan. Saya undang kita buka tangan kita. Memandang Dia. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dengan pertobatan saat ini. Kalau masih ada hal-hal lain yang bersinar lebih terang dibanding salib-Mu dalam hati kami Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mungkin terlihat hal-hal itu terlihat baik. Tapi saat dia lebih dari Engkau, kami mau katakan Tuhan kami bertobat. Kami bertobat. Ajar kami, bantu kami agar salib-Mu, karya-Mu paling cemerlang dalam hidup kami. Aku berdoa untuk jemaat Tuhan hari ini di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah pengenalan kami hari lepas hari membawa kami makin serupa, segambar dengan Tuhan. Amen. Berkati tangan-tangan yang diangkat, bantu mereka Tuhan. Kami gak bisa tanpa Engkau. Ya. Ini doa kami. Jadilah yang utama dalam hati kami. Amen. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan.